Oke ya, sebelumnya saya mau bahas yang kemarin ya, kuis minggu ke-8. Sepertinya hampir semua salah deh. Ya bagian akhirnya doang, bagian akhirnya doang. Nah ini tentukan semua titik ekstrim global. Ini udah kelihatan ya OneNote saya? Kelihatan Udah ya? banget, Pak. Oke, tentukan semua titik ekstrim global dari fx 9x pangkat 3 min 3x ditambah 7 pada selang 0,3. Nah, yang harus kamu perhatikan apa? Yang biasanya itu kita itu pada selang tutup dan terbatas. Di sini saya punya 0,3, selangnya tidak tutup, tapi dia terbatas hanya dari 0 sampai 3. Nah, jadi maksimum dan minimum globalnya itu belum tentu ada. Lokal mungkin ada, tapi globalnya tidak ada. Oke ya. Nah, dalam hal ini nanti saya memerlukan tanda F-aksen. Kalau kamu melihat latihan-latihan sebelumnya, begitu saya punya interval tutup dan terbatas, sebenarnya saya tidak perlu diagram tanda. Karena yang paling besar akan menjadi maksimum, yang paling kecil akan menjadi minimum global. Tapi begitu saya punya interval buka atau interval tidak terbatas, saya harus uji cek dengan diagram. Oke ya, calon titik ekstrim biasa, kamu sudah tahu, titik stasionernya ini adalah ini, titik stasioner jadi X-1 dan X-1, min 1 tidak pada interval yang dicari, jadi ini kita coret. Sisanya adalah titik ujung interval hanya ada di 0, dan tidak ada titik singular pada polinom. Tidak ada titik singular pada polinom ya. Diagram tandanya saya punya ini. Nah, jadi kalau saya punya interval tutup dan terbatas, diagram tanda nggak usah. Saya tinggal cek apa? Dua buah titik aja. 0 dan 1. Yang paling besar menjadi global maksimum, yang paling kecil menjadi global minimum pada selang itu. Sayangnya ini pada interval yang terbuka. Jadi saya harus pakai ininya ya. Nah, di sini kalau kamu lihat di 0 ini min 1 diagram tanda F-aksen untuk min 1 sampai 1 ya. Di 0 itu dia akan selang 01 itu dia akan turun. Lalu naik lagi dari 1 sampai 3. Jadi dari diagram tanda F-aksen, pasti nilai minimum yang pada interval tutup terbatas ini adalah nilai minimum global terjadi pada F1, yaitu sama dengan 5. Maksimum globalnya yang mana, Pak? Maksimum globalnya tidak ada. Kenapa? Kalau kamu masuk substitusi, ini saya kurang bagus ya. Kalau saya substitusi, 0 itu ketinggiannya 7. Tapi di 3 ini ketinggiannya berapa? Di 3 itu ketinggiannya 3 pangkat 3. Waduh, itu pasti lebih tinggi dari 7 kan? Jadi yang saya bayangkan adalah lupa ini belum dicolok. Yang saya bayangkan, jadi ini ketinggian 7, ini dia turun, lalu dia naik lagi sampai ketinggian 20. Jadi, dia tidak punya maksimum global. Kenapa? Kalau ada maksimum global, maka maksimum globalnya harus terjadi di 3. Harus terjadi di 3. Sayangnya 3 tidak termasuk. Oke ya. Jadi yang ada hanya maksimum lokal di titik ujung yaitu adalah 0. Oke ya. Jadi tidak ada maksimum global, maksimum lokalnya terjadi di X dengan 1. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Hati-hati ya, begitu saya punya intervalnya tutup dan terbatas, selalu saya punya dua-duanya, baik itu maksimum maupun minimum. Tapi begitu salah satu tidak dipenuhi, tutup atau tidak terbatas, tidak dijamin. Bisa iya ada, bisa juga tidak ada. Oke ya. Nah yang berikutnya adalah ini, tentukan selang kemonotonan, selang kecepungan, dan titik tempat terjadinya ekstrem lokal, dan titik belok dari fungsi ini. Nah kemonotonan fungsi ini turunannya adalah ini, saya buat diagram tandanya, plus min plus. Oke, jadi dari sini secara lokal saya tahu bahwa 0 itu adalah maksimum lokal, dan 8/3 itu adalah minimum lokal, berdasarkan diagram tandanya. Oke ya. Terus jangan lupa kesimpulan F naik di interval min 3 sampai 0 digabung dengan 8/3 koma tak hingga dan turun pada interval 0 sampai 8/3 ya. Dalam kasus selang buka dan fungsinya polinom seperti ini, titik ekstrim lokal hanya didapat dari titik stasioner. Ya iya, selang buka nggak ada ujung selangnya. Fungsi polinom tidak punya titik singular. Jadi pada akhirnya titik ekstrim itu hanya bisa didapat dari titik stasionernya. Lokalnya ya. Nilai maksimum lokalnya adalah apa? Nilai maksimum lokalnya adalah X di 0 dan minimum lokalnya bisa kamu ini adalah 8/3. Oke ya. Nah, yang saya ini kamu sepertinya sudah sangat biasa waktu di
Sudah sangat biasa, oh ini terbalik, positif negatif. Sudah sangat terbiasa waktu di SMA. Sudah sangat terbiasa di SMA. Mencari kemonotonan yang kamu cari adalah ini. F aksen X sama dengan 15 X pangkat 4 min 40 X pangkat 3 sama dengan 0. Waduh, ini dosa besar. Ingat ya, saya bukan mencari titik stasioner loh. Kalau mencari titik stasioner, saya tulis sama dengan 0. Ini kan bukan mencari titik stasioner. Hati-hati ya. Jadi makanya saya tetap dalam bentuk ini aja. Saya tetap dalam bentuk ini. Dan saya kemonotonan itu kan hanya perlu tanda. Ya cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya potret sendirilah. Ya, pembuat nolnya 0,8/3. Jangan lupa kamu jangan tulis ini sama dengan 0 lah. Ini kan bukan mencari titik stasioner. Ya, ini hanya mencari kemonotonan. Jadi hanya mencari tandanya kapan dia naik dan kapan dia turun. Jadi saya punya ini dengan cara yang sama kecekungan ya. Cari turunan keduanya adalah ini. Jadi dia pada hal ini hati-hati ketika X menang 0, ini saya punya diagram tandanya plus min min. Min itu cekung ke bawah, min cekung ke bawah, plus cekung ke atas. Jangan lupa ini diagram tanda untuk F double aksen. Oke, nanti cekung ke bawah pada saat ini, cekung ke atas saat ini, titik belok hanya terjadi di X92. Hati-hati ya, hanya di X92. Karena terjadi perubahan kecekungan hanya di X92. Hati-hati sekali lagi ketika saya punya F double aksen sama dengan 0, itu hanya calon titik belok, bukan titik beloknya. Tidak harus titik beloknya. Contohnya dalam hal ini. Oke ya, jadi saya punya titik beloknya hanya terjadi di X92. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Saya Pak. Ya, pertanyaan. Pak. Jadi pas SMA saya cuma belajar kalau yang di turunan kedua itu kan 60x kuadrat, Pak. 60x kuadrat itu kan ya, x kuadratnya kan sama dengan 0. Nah, x kuadrat sama dengan 0 itu di kiri dan kanannya itu kan negatif. Jadi saya dulu cuma nurut aja, Pak. Kalau dia kuadrat berarti kiri kanannya positif atau kiri kanannya negatif. Nah, berarti kalau secara matematika gimana, Pak? Buktinya itu, Pak, gimana maksudnya, Pak? Buktinya gimana? Bahwa dia akan sama tanda? Kalau seperti kayak X kurang 2 itu kan di kanannya positif, kemudian di kirinya berganti negatif. Nah, kalau yang di titik 0 ini kan di kanannya negatif, yang di kirinya negatif juga, Pak. Kenapa bisa gitu, Pak? Oke. Wah, hebat ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya saya nggak mau ngejelasin, tapi ada yang nanya. Gini ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Gini nih, kalau saya punya fx sama dengan x kuadrat misalkan ya ini x min a pangkat 2, x min a pangkat 2. Kamu tahu nggak grafiknya seperti apa? Tahu. Ini kan? Iya nggak? Iya, Pak. Makanya di kirinya itu kalau positif, kanannya positif. Atau kan kemungkinan cuma ada gini. Makanya di kirinya negatif atau di kanannya negatif. Kan ini pos-pos. Positif. Secara grafik aja. Ini positif-positif kan? Oh iya. Ini negatif-negatif. Tapi beda dengan, ini bagus sekali ya. Beda dengan kalau saya punya X minus A pangkat N dengan N-nya itu adalah ganjil. Pangkat N ganjil itu seperti apa? Pangkat N ganjil itu kan kamu sudah tahu ya. Kalau X min A ini adalah A, ini titik A-nya. Pangkat N ganjil bedanya apa sih? Ya cuman mana pakai merah. Kan bisa gini, pangkat ganjil itu kan cuman gini. Atau gimana sih? Saya kurang bagus. Ini kalau pangkat ganjil lebih tinggi. Misalkan yang ini, yang merah itu adalah X pangkat 3. Ini pangkatnya 3, maksudnya pangkat 3, yang biru itu pangkat 5. Jadi kira-kira seperti itu. Selalu tangan kiri dan tangan kanannya itu beda tanda. Selalu di kirinya itu positif negatif atau kebalikannya bisa terjadi seperti ini. Kalau ini di titik A ya, tentunya bisa kejadian ya seperti ini. Atau gitu ya. Ini yang pangkat ini negatif dari X minus A dengan ininya yang birunya itu pangkat 5, yang ininya pangkat 3. Pak, apa selalu seperti ini? Ya,
Iya, karena nanti saya bisa analisa secara lokal ya. Secara lokalnya saya bisa analisa ya kira-kira kejadiannya seperti ini. Jadi nanti pada akhirnya kalau ini bagus sekali ya, bagus sekali ya. Kalau saya mau mencari tanda dari ini, kalau pangkatnya genap, pasti dia tidak akan berubah tanda kiri kanannya. Kalau pangkatnya ganjil, maka dia akan berubah tanda. Ya, tentu saja persis sama dengan ketika saya punya Y sama dengan X minus A. Y sama dengan X minus A kan ini. Nah, kan kamu lihat kan? Di kirinya negatif, di kanannya positif. Tentunya saya punya bisa juga seperti ini. Di kirinya ini positif, positif maksudnya di atas sumbu X, di kanannya negatif. Gitu ya. Oh, terima kasih. Siapa? Hakim. Ya, Pak, makasih. Ya, sebenarnya kira-kira seperti itu. Oke ya, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Pak, tapi saya nggak tahu, Pak. Ya udah, kalau nggak tahu ya gambar aja lah. Ini kan bisa dites satu-satu, masukin angkanya. Kalau kamu nggak ngerti yang saya jelaskan barusan ya. Tidak masalah, tidak masalah. Bisa pakai apapun. Kamu bisa pakai otot, bisa pakai otak. Kerja keras atau kerja cerdas. Ya boleh lah. Sama aja, ada dua-duanya juga nanti menghasilkan diagram tanda seperti ini ya. Tidak masalah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya mau masuk ke sketsa kurva. Nah, bahan hari ini ya. Bahan hari ini sketsa kurva, mungkin ada pengenalan bentuk tertentu sedikit saja. Nah, sketsa kurva ini hanya menyimpulkan apa yang kamu dapat dari awal hingga saat ini, gitu ya. Sketsa kurva ini hanya menyimpulkan apa yang kamu didapat dari awal hingga saat ini. Apa maksudnya, Pak? Pertama, kamu harus tentukan daerah definisinya. Tentukan range-nya. Tentukan titik potong. Tentukan apakah dia simetri terhadap simetri terhadap sumbu Y atau simetri terhadap titik 0,0 itu dalam arti fungsi ganjil atau fungsi genap. Cari turunan pertamanya, tentukan kemonotonan, tentukan titik ekstrim lokal atau global, tentukan turunan kedua kecepungan, tentukan lagi asimtot, baru sketsa grafiknya. Jadi sketsa grafik itu harus memenuhi, harus kamu cek semuanya, harus kamu cek dan semuanya. Jadi ini seolah-olah kesimpulan dari apa yang kamu pelajari dari bab 1. Gitu ya, sketsa grafik ini. Nah, contoh 1, sketsa grafik adalah ini. Saya ngambil dari contohnya Pak Warsoma aja ya. Ini fungsi X pangkat 5. Ya, tentunya kalau fungsi pangkat 5, ya kira-kira bentuknya seperti ini ya. Kamu sudah tahu. Emang bentuknya seperti apa kalau pangkat 5? Ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Di tengah-tengahnya harus ketemu 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira gitu ya. Paling jeleknya ya gini. Gitu ya. Atau negatifnya. Negatifnya cuma dibalik aja. Atau gitu ya. Kira-kira pangkat 5 seperti itulah. Jadi sketsa grafiknya, domainnya karena ini fungsi polinom maka domainnya adalah seluruh real. Jadi kalau kamu gambar nanti adalah seluruh real. Range-nya ini adalah seluruh real. Kenapa? Karena ini fungsi ganjil. Kalau fungsi ganjil selalu satu di kanannya itu, kiri kanan kan selalu gini. Kalau fungsi ganjil itu satu ada yang di bawah. Fungsi ganjil itu selalu gitu. Kalau fungsi genap gini kan? Kalau fungsi genap kan gini. Gitu ya. Jadi kalau saya punya fungsi ganjil, range-nya pasti seluruh real. Pasti seluruh real. Karena untuk menuju tak hingga, dia akan menuju tak hingga, menuju minus tak hingga, dia akan menuju min tak hingga, atau kebalikannya. Selalu seperti ini. Tapi kalau dia fungsinya genap, wah cilaka, saya nggak tahu range-nya. Secara umum mencari range itu susah. Kebetulan dalam hal ini range-nya saya dapat. Secara umum tidak bisa saya dapat. Kalau tidak tahu kamu range-nya, lupakan saja. Langsung masuk ke poin nomor 3. Titik potong terhadap sumbu Y. Sebenarnya yang harus kamu cari titik potong terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu Y itu adalah apa? X mana 0, tinggal substitusi aja. Begitu substitusi 0, jadi Y-nya 0. Jadi saya melalui 0,0. Kalau titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sebenarnya 0. Biasanya tidak mudah dicari. Contohnya kalau saya punya ini aja, yang gampang. Y-nya sebenarnya X pangkat 3 plus X kuadrat plus 2X plus 7. Kalau mencari titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya sebenarnya 0. Ini sebenarnya 0. Mencari ini, akar pangkat 3, akarnya, waduh, susah.
Paling juga pakai Horner kalau kamu tahu ya, pembagian sintetis. Kalau kamu nggak tahu ya susah. Paling gampang ya Google. Tapi Google juga kadang-kadang nggak bisa karena nanti akarnya bisa akar kompleks ya, akar negatif, akar dari bilangan negatif. Ya kamu tidak belajar. Nah, sifat khusus kamu bisa cek bahwa ini itu adalah fungsi ganjil. Paling gampang fungsi ganjil gimana? Pangkatnya ganjil semua nggak? Kalau pangkatnya ganjil semua pasti fungsi ganjil deh. Pangkatnya genap semua nggak? Kalau semua pangkatnya genap pasti fungsi genap. Tentunya tidak boleh ada konstan. Tentunya tidak boleh ada konstan ya. Kalau pangkat genap boleh ada konstan. Kalau pangkat ganjil tidak boleh ada konstan. Karena kalau ada konstan nanti akan repot. Apa enggak ya? Kamu coba cari tahu ya. Kalau pakai konstan gimana. Nah, jadi ini dapat dicek bahwa ini adalah fungsi ganjil. Akibatnya harus simetri terhadap titik 0,0. Kemonotonan, F aksennya adalah apa? Ini 1/20 dikali ini. Jadi saya punya 1/20 dikali turunan dari ini. 15x pangkat 4 min 60x pangkat 2. Turunan dari 3x pangkat 5 min 20x pangkat 3. Jadi saya punya 15-nya boleh keluar. 3/4 dikali x kuadrat kali x minus 4. X kuadrat minus 4 boleh saya faktorkan. X minus 2, x plus 2. Sehingga saya dapat diagram tandanya seperti ini. Saya dapat diagram tandanya adalah min 2, 02, kata si siapa? Kata si Hakim. Tinggal lihat aja, pasti yang tak hingga mah pasti positif ya. Kalau di sini tak hingga pasti positif ya, kecuali di sini 2 min x. Tapi ini kan semuanya x kuadrat, x minus 2, x plus 2. Jadi ini akan pasti positif. Ini 2 itu pangkatnya ganjil, pasti berubah tanda. 0 pangkatnya genap, pasti sama tanda. Min 22 pangkatnya ganjil, pasti berubah tanda. Jadi saya punya F monoton naik di sini dan turun di sini. Nilai minimum lokalnya terjadi di minimum lokal terjadi di 2, maksimum lokal terjadi di minus 2. Oke. Kecekungannya seperti biasa, cari turunan kedua 1/20 dikali turunan ini. Dikali turunan pertama, ini 60x pangkat 3 dikurangi 120x. Jadi 60-nya boleh saya keluarkan, 60 bagi 20 jadi 3. Jadi sisanya tinggal x pangkat 3 min 2x. Oke ya, x-nya boleh saya keluarkan, jadi sisanya tinggal x kuadrat minus 2. Padahal ini bisa saya faktorkan x minus akar 2 dikali dengan x plus akar 2. Ya, jadi saya punya diagram tandanya seperti ini. Singkat cerita, karena ini semuanya fungsinya ganjil, pasti berubah tanda semua. Jadi nanti F-nya cekung ke atas pada saat ini dan cekung ke bawah saat ini. Titik belok terjadi dia berubah tanda di minus akar 2, 0, dan akar 2. Jadi semuanya titik belok dalam hal ini. Tidak ada asimtot tegak maupun asimtot vertikal. Kenapa? Tentunya karena dia adalah polinom. Sketsa grafiknya. Nah, saya simpulkan dalam sebuah gambar. Plus, min, ini dari mana? Ini kan titik minus 2, akar 2, semua titik saya kumpulkan ya. Ada minus 2, minus akar 2, ada 0, akar 2, 2. Jadi saya harus punya 5 titik. Minus 2, minus akar 2, 0, akar 2, 2. Oke ya. Mulai dari diagram tanda F aksen. F aksen itu positif kalau naik kalau kurang dari minus 2. Kalau kurang dari minus 2 naik, minus 2 ke 0 dia akan turun. Minus 2 ke 0 turun. Dari sampai 2 turun, setelah 2 dia naik. Oke ya. Udah gitu kecekungannya yang biru dia akan cekung ke bawah sampai minus akar 2. Jadi ini cekung ke bawah. Setelah minus akar 2 sampai 0 dia akan cekung ke atas. 0 sampai akar 2 cekung ke bawah. Di atas akar 2 cekung ke atas yang biru ya, cekung ke atas. Saya simpulkan dengan grafik kuning. Dia harus ke atas, dia harus naik, tapi cekung ke bawah. Yang pasti adalah yang kuning ini. Nggak mungkin yang kuning yang sebelah kanan. Kenapa? Karena yang sebelah kanan itu turun. Ini kan saya mau mencari yang naik, lihat yang merahnya. Dengan cara yang sama pada minus 2 sampai akar 2. Dia harus turun tapi cekung ke bawah. Tentunya saya pilih yang sebelah kanan. Dengan cara yang sama, dari akar 2 ke 0, dia akan turun ini. Dia akan ini, sampai saya akhirnya simpulkan ini dari diagram tanda ininya. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Wah, bagus sekali ya. Nah, jadi saya simpulkan gini. Ini saya tarik ke bawah lagi titiknya 2, akar 2, minus 2, dan titik 0. Oke ya. Jadi saya akan mulai dari mana? Saya mulai dari titik yang diketahui. Titik yang diketahui apa? Titik yang diketahui dia melalui 0,0.
0,0 di sini ya. Di sini dia harus memenuhi ini nih, harus ngikutin ini. Jadi dia akan turun sampai gini, oke ya. Di sini dia akan berubah ke cekungan, sweet gitu ya. Udah gitu di sini dia akan mengikuti ini, sweet gitu. Dan cara yang sama di sini dia akan naik seperti ini, sweet gitu. Udah gitu dia akan naik seperti ini, set gitu. Dan dia akan turun seperti ini. Set. Jadi ini gambar grafik X pangkat 5-nya. Dan kalau kamu lihat, dia simetri terhadap 0,0-nya. Oke ya. Ada yang mau kamu tanyakan dari sketsa grafik? Bagus sekali ya. Ya, pertanyaan. Tolong dijelasin yang udah mulai gambar ke grafiknya itu, saya kurang ngerti. Maaf, sekali lagi, siapa ini namanya? Meta, Pak. Meta, yang mau kamu, yang pengen diulang yang mana? Yang pas gambar udah di grafik X, Y-nya itu, Pak. Oke. Jadi kalau di grafik XY-nya itu, yang paling pertama saya akan mulai dari titiknya. Titiknya kan mengetahui saya titiknya itu di 0. Dia melalui 0,0. Jadi saya akan mulai dari sini. Dari sini ke akar 2 dia harus mengikuti yang kuning ini nih, lihat. Gambarnya harus gini. Jadi saya ikutin tuh, lihat. Saya ikutin tuh. Gitu. Yang sini dia harus turunnya caranya gini, ya ikutin. Di sini naiknya harus seperti itu, ya diikutin aja langsung Meta. Diikutin seperti pola yang di atas ini nih, yang kuning-kuningnya, yang di atas. Di sini harus ngikutin ini, ya sama aja ikutin tuh. Di sini harus ngikutin ini, oke. Gitu. Di sini dia harus ini, ya gitu. Gitu aja Meta. Jadi asal kamu sudah dapat kesimpulan kuning yang ini, asal kamu udah dapat kesimpulan kuning yang ini, yang bawahnya mah sama aja, cuma tinggal dipetakan aja. Tapi tentunya kamu harus mulai dari titik tertentu. Titik mana? Ya kan kamu udah dapat tadi titik potongnya. Pak, kalau titik potongnya nggak bisa dicari, ya bisa lah, nggak mungkin lah, nggak bisa dicari. Minimal titik potong dengan sumbu X. Ya kadang-kadang nggak bisa dicari ya. Kalau nggak bisa dicari, cari titik yang lainnya. Maksudnya apa, Pak? Ya kan kamu punya titik ini, substitusi aja X91. Kalau X91 apa? 3 dikurangi 20 dibagi 3, min 17/3. Ada kan kamu? Gitu ya. Min 17/20, maaf. Min 17/20. Ya, min 17/20. Ya, berarti dia melewati titik 1, min 17/20. Tidak harus titik potong terhadap sumbu X atau sumbu Y ya, secara umum. Jadi pertama kali harus mulai dari titik yang saya tahu. Pak, kalau titiknya nanti susah, ya oke lah. Minimal kamu tahu dia berangkatnya dari atas atau dari bawah. Positif, negatif. Jadi ini yang kita sebut biasanya diagram, sketsa kualitatif. Sketsa kualitatif. Tidak secara kuantitatif. Saya tidak tahu ini di sini, ini motongnya ini waktu kapan, saya nggak tahu. Tapi saya tahu secara kualitatif gambarnya kira-kira seperti ini. Ini hanya gambaran kualitatif, tidak kuantitatif. Hanya saya tahu dia kapan naik, kapan turun, cekung ke atas, cekung ke bawah. Hanya itu saja. Dia kapan belok, dia kapan dia akan punya maksimum lokal, minimum lokal, dan seterusnya. Oke ya, begitu Meta Clarissa Budi Sarwono, pertanyaan? Iya Pak. Tanya Pak. Oke, ya pertanyaan siapa ini namanya? Apin Pak. Apin pertanyaan. Kalau misalnya sebenarnya penasaran aja Pak, kalau misalnya kita ngegambar grafik itu di ujung-ujung grafiknya perlu tanda panah nggak Pak? Biasanya kita pakai tanda panah lah. Ya, maksudnya yang ininya? Iya, ujung-ujungnya. Nggak usah lah. Oh, nggak usah. Pakai tanda panah ya boleh, nggak pakai tanda panah juga nggak masalah lah. Oke Mas ya Pak. Oke ya, oke terima kasih. Soalnya kalau ada tanda panahnya seolah-olah bergerak ya, padahal nggak bergerak ya. Udahlah, nggak usah juga, nggak apa-apa kalau buat saya. Oke Pak. Ya, oke. Terima kasih Apin, sama-sama. Pertanyaan yang lain tidak ada? Sebentar, saya mau tadi bertanya. Siapa ini teh? Meta lagi Pak. Meta lagi pertanyaan. Untuk range-nya itu kita sembarang aja Pak berarti. Kalau nggak tahu ya nggak usah ditulis dong. Kamu masa nggak tahu udah gitu kamu ini kayak orang ini dong, percaya hoax. Kalau nggak tahu ya jangan ditulis. Kamu itu ilmuwan nanti akhirnya. Kalau kamu nggak yakin ya jangan ditulis. Okay. Jadi kalau range itu kamu nggak tahu ya nggak usah ditulis. Range itu tidak harus kamu tulis ya. Kalau ada saja, sama seperti asimtot. Kalau asimtotnya
asymptote kamu bisa tahu ya. Tapi kalau misalkan range kamu tidak tahu, kayak seperti ini, titik potong terhadap sumbu X, kamu tidak tahu, ya udah nggak usah ditulis. Jadi kalau range-nya nggak tahu, ya udah nggak usah ditulis lah. Ya Meta ya. Oke, makasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sketsa pula grafik fungsi ini ya, sketsa pula grafik fungsi ini. X dibagi X kuadrat minus 1. Domainnya adalah tentunya kamu ini bawahnya itu adalah X plus 1 X minus 1. Berarti adalah bilangan real dikurangi titik-titik yang membuat bawahnya itu jadi 0. Karena pembagian dan 0 tidak terdefinisi. Jadi saya punya min 1,1, R dikurangi titik min 1,1. Range-nya sebenarnya adalah semua bilangan real. Tapi kalau kamu tidak tahu, ini kosongkan saja. Sama seperti pertanyaan Meta ya. Ini kalau kamu tidak mengerti, kosongkan saja. Tidak perlu. Malah tidak usah ditulis ya. Kalau ini tidak usah ditulis saja. Gitu ya. Titik potong terhadap sumbu Y, gampang ya. Masukin 0. 0 itu sama dengan 0. Ini X sama dengan 0 ya. Kalau Y-nya X-nya 90, kalau 0 dibagi 0 bagi min 1. Oh, ini 0 ya? Salah saya. Oh, berarti nantinya salah dong saya. Oke ya, berarti melalui 0,0. Tidak ada kekhususan dalam simetri. Kamu bisa cek dia bukan fungsi genap, tapi juga bukan fungsi ganjil. Oke ya. Kemonotonan, cari turunan pertama U sama dengan X, V sama dengan X kuadrat minus 1, cari U aksen V minus UV aksen, singkat cerita, saya dapatkan seperti ini. Jangan lupa bentuk di atas ini adalah definite positif. Ya, kamu bisa cari dari diskriminannya. Tapi secara cepat saya mencari apa? Secara cepat gini saja. Kan dia sama dengan X kuadrat itu ini. X kuadrat tambah 1 kan gini. Jadi kan dia selalu positif. Karena selalu ditambah 1 gitu ya. Jadi saya punya yang atas itu selalu positif, jadi nggak masalah lah. Jadi tanda itu hanya ditentukan oleh yang bawahnya, minus 1 dan plus 1. Dan karena ini tandanya ini kuadratik, maka tandanya selalu sama. Dalam hal ini adalah kalau saya ambil ini, dia selalu negatif, tidak berubah tanda, tidak berubah tanda. Jadi saya punya turun pada semua interval, nggak semua interval sih. Interval buka ini, gabung interval buka ini, gabung interval buka ini. Ya, kecekungan dengan kerja keras kamu bisa mendapatkan adalah ini. Oh, tapi bagus juga ya karena kamu sebenarnya bisa kerja lebih keras dari ini. Caranya apa? Saya uraikan X kuadrat minus 1 X kuadrat min 2X ditambah 1X pangkat 4. Tapi karena saya tahu ininya itu ada yang sama, X kuadrat minus 1, X kuadrat minus 1 itu sama, jadi saya keluarkan X kuadrat minus 1, X kuadrat minus 1-nya keluar sama, jadi sisanya tinggal yang di depan itu tinggal 2X dikali X kuadrat minus 1. Yang belakang tinggal min 4X, min 2 dikali 2X, dikali dengan X kuadrat tambah 1. Oke ya, dan X kuadrat minus 1 dan X kuadrat minus 1 ini harus dicoret. Kenapa? Karena kan tidak memuat min 1 dan 1, jadi boleh saya coret. Jadi tidak punya 0 per 0. Jadi kalau saya coret ini jadi pangkat 3. Jadi pangkat 3, atasnya tinggal saya rapikan sedikit, nanti menjadi seperti ini, jadi sama dengan 2X dikali X kuadrat tambah 3. Jangan lupa X kuadrat tambah 3 definite positif. Sehingga tandanya hanya berpengaruh dari X sama dengan 0, X sama dengan min 1, dan X plus 1. Jadi saya punya seperti ini, diagram tandanya seperti ini, oke ya. Jadi cekung ke atas di sini, cekung ke bawah di sini. Pertanyaan saya, kenapa tidak ada titik belok di sini ya? Di sini saya tulis, tidak ada titik belok di sini. Kenapa tidak ada titik belok ya? Oh, titik beloknya di 0 ya, titik beloknya di 0. Pertanyaan saya, kenapa X sama dengan minus 1 bukan titik belok? Titik beloknya. Asimtot, Pak. Nah? Dia nggak bakal 1 sama min 1 karena akan menghasilkan menuju tahi nggak? Ya, oke, bagus sekali. Siapa ini? Apin, Pak. Ya, Apin. Atau bagus kalian, atau saya secara gampang ngomong gini aja. Loh, emang min 1 sampai 1 masuk daerah definisinya? Enggak kan? Ya nggak bisa masuk titik belok dong. Orang nggak masuk daerah definisinya ya, atau pada akhirnya kalau saya substitusi dia menjadi pembagian dengan 0, artinya tidak terdefinisi, ya bukan daerah domainnya. Titik beloknya terjadi di X dengan 0. Saja. Ya. Nah, asymptotnya saya perlu ini. Saya perlu 1 minus, min 1 plus, 1 min, 1 plus, tak hingga, dan minus tak hingga ya. Yang 4 yang pertama tentunya ini adalah mencari
Asimtot tegaknya ini adalah mencari asimtot vertikalnya. Loh Pak, kenapa harus kiri kanannya? Kan kiri juga cukup. Ya betul, nah. Tapi kan saya pengen tahu, betul nggak? Kalau min 1 dari kiri, dia akan menuju minus tak hingga. Nah, lihat kalau kamu dari grafik di sini ya. Kecekungannya harus ini, dia kira-kira akan terus menuju minus tak hingga. Masuk akal. Kalau di kanan dari minus 1, dia harus plus tak hingga. Oh, berarti dari kanan minus 1, dia akan menuju tak hingga tuh, lihat tuh. Lihat dari kecekungan. Masuk akal. Maksud saya kamu harus mencocokkan, bener nggak kecekungannya sama dengan asimptotnya, jangan-jangan beda lagi, gitu ya. Dan ini di sini dan itu juga yang kita gunakan nanti untuk menggambarnya. Nah ini saya simpulkan dalam F aksen dan F double aksen sama ya, turun, 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 turun. Ini cekung ke bawah, cekung ke atas, cekung ke bawah, cekung ke atas. Titik belok ada di 0. Jangan lupa min 1 dan 1 tidak masuk definisi daerah definisi. Saya bulatkan. Artinya tidak mungkin ada nilainya. Di 1 juga tidak mungkin ada nilainya. Kalau kamu lihat, dia turun ke bawah terus tuh. Di kiri min 1. Betul nggak? Cocok nggak dengan asimptotnya? Betul. Dia menuju minus tak hingga tuh, lihat. Kalau minus 1 plus, dia akan menuju plus tak hingga. Nah, lihat tuh, cocok tuh. Cocok. Kalau di 1 gimana? Kalau di 1 min itu dia akan menuju minus tak hingga. Tuh, cocok. Menuju minus tak hingga. Kalau 1 plus dia akan menuju plus tak hingga, cocok. Ketika 1 plus dia akan menuju plus tak hingga. Lihat yang kuningnya ya. Oke ya. Lalu dia akan menuju ke ketinggian berapa? Ini akan menuju 0 dan akan menuju 0. Jadi y-nya 0 adalah asimtot horizontal dan x min 1 dan x min 1 adalah asimtot vertikal. Jadi saya punya grafiknya kira-kira seperti ini. Ini saya salah ya, seharusnya gambarnya di ininya harus saya bawa ke 0. Saya turunkan ya, nanti teman-teman turunkan ya. Turunkan ke ini, karena melewati 0,0, bukan melewati min 1, 1. Setelah saya dapat 0,0, terus gimana? Misalkan ini 0,0 ya, misalkan ini 0,0. Ikutin ini, meta, ikutin. Ya, ngikutin gitu tuh kan. Kalau di sini, ikutin yang ini. Tuh, ngikutin gini. Maaf. Ngikutin gini. Terus yang ini gimana Pak? Dia asimtot ke 0. Jangan lupa, Pak kok saya tahu dari mana dia akan positif di sini? Ya gampang, nah. Kau masukin aja substitusi. Ketika 2 ketinggiannya berapa? Ketika 2. 2 dibagi dengan 4 minus 1. 2 dibagi 4 minus 1. Positif negatif? Positif. Artinya dia akan mulai dari ketinggian positif di sini. Ketinggian positif, lalu dia akan menuju negatif. Ngikutin apa Pak? Ngikutin ini grafik dari kesimpulan saya yang kuning ini. Dan cara yang sama, loh Pak, kok tahu ini di bawah negatif? Ya iya, satu mah dia harus menuju 0 kan, asimtotik ya pasti gini atau gini gitu kira-kira ya. Pertanyaannya mana? Yang ini atau yang ini? Ya kamu substitusi aja, ambil salah satu titik. Satu titik misalnya berapa? Minus 2. Ketika minus 2 kamu substitusikan ke titiknya, dia akan mendapatkan hasil negatif. Jadi kira-kira dia harus di bawah sumbu Y. Sumbu X. Jadi saya dapatkan kira-kira seperti itu. Jangan lupa asimtotik vertikal, tegak. Jadi saya dapatkan gambar seperti ini. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Ya, jadi ini repot sekali. Menggambar sketsa grafik itu repot sekali. Karena kamu harus mengingat kembali apa yang sudah kamu pelajari dari awal. Ya, domain, titik ini, asimtot, segala. Waduh, semuanya. Dan yang seperti ini cocoknya di esai. Cocoknya biasa di esai. Sketsa grafik itu biasa untuk soal esai. Karena panjang sekali. Ada yang mau kamu tanyakan? Bapak, kalau polinom yang genap sama yang ganjil, Andika Pak. Ya, Andika. Ini yang pertanyaan? Ya, kalau polinom yang genap sama ganjil di suatu fungsi gitu ya Pak. Nah, buat nentuin fungsi ganjil atau genapnya itu gimana Pak? Pakai cara klasik juga, min X gitu. Itu gampangnya gini. Nah, mana sih? Kalau ada gambarnya mah gampang ya, kamu tahu ya, Andika. Kalau ada gambarnya mah gampang, dia simetri nggak terhadap sumbu Y kalau genap. Kalau ganjil dia simetri nggak terhadap 0,0. Jadi kalau kayak gini dia harus kayak gini kalau fungsi ganjil. Kan gampang kalau dari gambar. Kalau nggak ada gambarnya, misalkan fx sama dengan x pangkat 3. Pokoknya fungsi-fungsi yang ganjil pasti fungsinya fungsi ganjil ini. Tapi kalau nanti ada ditambah konstan nggak harus.
Karena nanti ini negatifnya itu menjadi negatif X pangkat 3 min 1. Tapi kalau saya masukin minus 3, ini menjadi minus X pangkat 3 plus 1. Ini nggak sama. Jadi begitu ada konstan, ya hancur lah. Nggak tahu, bisa apa enggak. Secara umum begitu ada konstan, tidak mungkin dia menjadi fungsi ganjil. Kalau fungsi genap apa? Kalau fungsi genap saya punya X kuadrat ditambah X kuadrat gitu ya. Ini fungsi genap. Kalau semuanya fungsinya genap, X pangkat 4, plus X pangkat 8, plus X pangkat 7, plus X pangkat 6, pasti ini fungsi genap. Ya kamu masukin aja, begitu masukin min X kan ini menjadi X pangkat 4 lagi. Min X menjadi X pangkat 8 lagi, min X jadi X pangkat 6 lagi. Jadi nanti pada akhirnya Fx sama dengan F min X. Tapi begitu saya ganggu dengan X pangkat 3 gitu, ya nggak jadi fungsi genap lagi. Karena ada pengaruh ini. Kalau ditambah konstan ya nggak masalah. Karena F min X-nya selalu sama dengan Fx. Tidak bergantung dari konstan. Udah saya kasih tahu jadinya ya. Ya oke. Gitu Andika Ardiansyah. Tapi kecuali maksud aku tuh yang ini Pak. Gimana? Kalau misalnya di fungsi itu teh X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 nentuin ganjil genapnya gimana? Pakai cara yang min X gitu juga sama. Sekali lagi Andika maaf. Kalau misalnya di fungsi itu ada X pangkat 4 ditambah X pangkat 3, misalkan itu ada pangkat genap sama ganjil. Nah, nentuin fungsinya itu. Nggak mungkin ganjil lah. Oh. Nggak mungkin genap, nggak mungkin ganjil. Kamu coba aja lihat contoh-contoh soal yang kita kasih. Pasti nanti yang genap itu nanti pasti yang gini nih. Gitu ya, atau adalah apa? Atau yang genap itu nanti apa sih? X kuadrat dikali dengan sin X. Nah ini, kalau perkalian mah bisa genap kali ganjil, bisa jadi ganjil ya. Tapi kalau penjumlahan itu genap tambah ganjil nggak mungkin jadi genap atau nggak mungkin jadi ganjil. Tapi saya sarankan kamu temukan ini sendiri. Jangan berdasarkan saya. Hati-hati ya. Jangan sampai kamu merasa ini benar. Kenapa? Karena Pak Erik yang ngomong. Kalau bukan Pak Erik yang ngomong, saya merasa itu bukan benar. Wah, cilaka. Jangan lupa loh, 4 tahun lagi kamu bakal jadi ilmuwan. Ilmuwan itu nggak percaya kata orang. Percaya dari penelitian kamu sendiri. Dan penelitian kamu tentunya tidak boleh dibuat-buat. Kalau tidak jelas, ya ngomong tidak jelas. Kalau tidak mengatakan itu, ya jangan kamu katakan itu. Kira-kira seperti itu ya. Gitu Andika? Ya, makasih Pak. Oke, semangat ya. Kamu coba sendiri ya, coba sendiri. Sebenarnya genap ganjil tidak harus juga sih, kalau kamu nggak tahu juga nggak masalah lah kalau genap ganjil mah ya. Bisa kamu cek, nggak juga nggak usah lah kalau nggak ini. Toh sama aja nanti yang saya dapetin kira-kira tahu. Nah, terakhir saya punya 15 menit terakhir, 15 menit. Saya mau masuk ke aturan L'Hopital. Jadi sketsa grafik sudah selesai ya. Jadi nanti secara umum yang akan kamu lakukan adalah apa? Tentunya di sini juga bisa nanti sketsa grafik untuk grafik eksponen dan logaritma. Kalau grafik eksponen dan logaritma, persis sama saja. Saya sudah kasih contoh belum di kamu ya? Nah, kamu nanti coba ya. Kamu coba ini grafik fungsi cantik. Saya nggak tahu udah belum apa ya. Kamu coba ya. Nanti grafik fungsi ini mana? Ini terlalu rame. Cobain nanti grafik fungsi ini ya, kamu ya. Kalau untuk eksponen, E pangkat minus X kuadrat. Nah, ini fungsi khusus. Nanti di statistik kamu belajar lebih lanjut, nanti adanya fungsi Gauss, distribusi normal. Dia punya fungsi itu seperti ini, E pangkat minus X kuadrat ya, bell shape. Dia gambar gitu ya, distribusi normal. Nah, kamu coba pakai menggunakan ini sketsa grafik, coba gambar E pangkat minus X kuadrat. Coba ya, nanti kamu coba sendiri lah. Dan cara yang sama kamu seharusnya bisa menggambar X dikali ln X. Hati-hati ya, begitu saya punya yang seperti ini, domainnya hati-hati ditentukan oleh logaritma. Jadi ini harus X lebih besar dari 0, walaupun X-nya itu boleh negatif. Tapi kan dari saya punya perkalian dengan logaritma natural.
logaritma natural harus lebih besar dari 0. Hati-hati sekali ya domainnya. Perkalian nanti domainnya harus hati-hati. Oke, saya mau masuk aturan L'Hopital yang pengantarnya saja. Nah, aturan L'Hopital mengatakan seperti ini. Mungkin di SMA atau di... saya nggak boleh nyebut merek. Dulu mungkin ada yang ininya apa? Belajar di The King of the Fastest Solution. Jadi dapatnya gitu ya. Kalau saya punya F per G itu bentuknya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka kalau F aksen, limit dari F aksen per G aksennya untuk X mendekati A ini ada, maka limit dari Fx per Gx itu sama dengan limit dari F aksen per G aksen. Gitu ya. Jadi kalau di ini saya sudah kasih contoh, kalau misalkan saya mau mencari limit dari sin X dibagi X untuk X mendekati 0. Ini itu ada, oke ya, ini biasanya terkait dengan kita sebut bentuk, ini kamu lihat, bentuk 0 per 0, bentuk 0 per 0, ya. Artinya bukan 0 per 0, tapi dia mendekati 0 dan bawahnya mendekati 0. Biasanya kita sebut bentuk 0 per 0. Ini bukan 0 per 0 ya, tapi mendekati 0. Atasnya mendekati 0, bawahnya mendekati 0. Kalau saya punya bentuk ini dan turunan dari atas dan turunan dari bawah untuk X mendekati 0 ada, maka ini sama dengan limit turunannya. Biasanya kita pakai simbol ini, L'Hopital. Jangan lupa, tapi harus kamu selalu identifikasi dulu. Ini bentuk apa? 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Begitu ada bentuk 0 per 0 atau bentuk tak hingga per tak hingga, maka saya bisa menggunakan L'Hopital. Untuk aturan L'Hopital bentuk khusus, yaitu limit F-nya dan limit G-nya, Fx-nya, FA sama dengan 0, GA-nya sama dengan 0, dan F aksen dan G aksennya continue, saya bisa buktikan dengan cepat menggunakan, udah saya buktikan di video ya, kamu coba lihat di video saya ya. Jadi ini bisa saya buktikan cepat sekali, asalkan F-nya itu terdefinisi di A, harus sama dengan 0, G-nya terdefinisi di A sama dengan 0, F aksen dan G aksennya itu harus continue di A. Secara umum tidak harus ya. Kalau kamu lihat, ini limit Fx, X mendekati A sama dengan 0, Fa-nya belum tentu ada loh. Karena limit itu tidak bicara di titik itu. Hati-hati ya. Tapi kalau Fa-nya ada sama dengan 0, Ga-nya ada sama dengan 0, saya bisa buktikan dengan sangat cepat bahwa ini pasti sama dengan ini. Gitu ya. Oke, itu kira-kira pakai definisi pada akhirnya, definisi turunan. Nah, kalau saya punya bentuknya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka ini tinggal cari ini limit dari X mendekati 0 dari turunan dari sin X itu adalah cos X dibagi dengan turunan dari X adalah 1. X mendekati 0 ini menjadi 1 dibagi 1 adalah 1. Itu udah saya perlihatkan di video. Oke ya. Dan cara yang sama, contoh 3. Tentukan satu limit dari X mendekati 0 dari 1 min cos X dibagi X. Perhatikan bahwa ini adalah bentuk tak tentu 0 dibagi 0, selalu dituliskan bentuk tak tentu apa ya. Jadi biasanya kita tulis di sini dalam kurung bentuk tak tentu 0 per 0. Biasanya kita tulis seperti itu. Atau kamu mau pakai kalimat seperti saya boleh, tapi kamu harus mengindikasikan bahwa ini bentuk tak tentu. Karena kalau tidak cilaka, kita lihat nanti ya. Jadi ini bentuk tak tentu, jangan lupa dikasih simbol L'Hopital. Artinya kamu menggunakan L'Hopital, cari turunannya, turunan 1 adalah 0, min cos X turunannya adalah plus sin X. Jadi saya punya sin X, bawahnya turunannya adalah 1. Kalau saya substitusi 0, hati-hati, ini sudah bukan bentuk 0 per 0. Jadi saya tidak bisa pakai turunan lagi. Tidak bisa pakai aturan L'Hopital lagi. Jadi saya punya ini adalah substitusi sin 0, 0 dibagi 1 adalah 0. Oke ya. Apakah L'Hopital saya bisa pakai berkali-kali? Tentu boleh. Tentu saja boleh. Contoh 4, misalkan saya punya limit dari E pangkat X dibagi X untuk X menuju tak hingga. Perhatikan bahwa ini adalah bentuk tak tentu tak hingga dibagi tak hingga. Kalau X menuju tak hingga, ini akan menuju tak hingga, bawahnya akan menuju tak hingga. Jadi ini adalah bentuk tak hingga per tak hingga. Jangan lupa, ini bukan tak hingga dibagi tak hingga, tapi yang atasnya menuju tak hingga, bawahnya juga menuju tak hingga. Akibatnya kita peroleh ini, jangan lupa simbol L'Hopital. Ini limit dari turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X, turunan dari X sama dengan 1. Jangan lupa, bukan mencari turunan dari E pangkat X dibagi X loh. Nanti kamu pakai U aksen V min U, V aksen dibagi V kuadrat lagi. Bukan ya. Atasnya diturunkan, bawahnya diturunkan. Nanti jangan turunan U dibagi V sama dengan U aksen dibagi V aksen lagi. Hati-hati ya.
Ya oke lah ya. Ini jadi saya ambil. Jadi E pangkat X dibagi 1, ini sudah bukan bentuk 0 per 0 atau bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi saya substitusi untuk menuju tak hingga, maka E pangkat menuju tak hingga. Jangan lupa E itu hanya 2, sekian. Pangkat menuju tak hingga dia sama dengan tak hingga. Tapi hati-hati, kayak kita lihat contoh 5. Contoh 5 harus hati-hati. Ini di video juga saya tulis ya, E pangkat min X dibagi 1 per X. Perhatikan bahwa ini adalah bentuk tak tentu 0 per 0. Karena ini E pangkat min X per X itu adalah apa? 1 per E pangkat X itu adalah 1 per 2 pangkat X. 1 per 2 pangkat X untuk X menuju tak hingga dia akan menuju 0. Bawahnya 1 per tak hingga dia akan menuju 0 juga. Jadi atas dan bawah, penyebut dan pembilang dia akan menuju 0 per 0. Ini sama ya seperti yang di video. Kita dapat menggunakan aturan L'Hopital. Jadi saya pakai L'Hopital. Ini jadi turunannya adalah negatif E pangkat min X. Bawah turunannya min. Ini X pangkat minus 1. Min dari 1X pangkat minus 2. Atau min dari 1 per X kuadrat. Min dengan min coret, sisanya tinggal E pangkat min X dibagi 1 per X kuadrat. Oke ya. Ini jadi parah. Kalau saya pakai L'Hopital lagi, perhatikan ini masih bentuk 0 per 0. Ini saya dapatkan L'Hopital lagi, E pangkat min X dibagi 2 per X pangkat 3. Tadinya soalnya 1 per X, kamu pakai L'Hopital jadi 1 per X kuadrat, pakai L'Hopital lagi jadi X pangkat 3. Jadi lebih parah. Ya, tidak kurang bagus. Kenapa? Karena kamu malas, kamu tidak mau menyederhanakan. Tapi kalau kamu rajin, kamu tahu, kamu bisa menyederhanakan, saya akan menyederhanakan dulu. Jadi kita dalam perspektif berbeda, E pangkat min X itu kan 1 per E pangkat X. 1 per X itu sama dengan 1 dibagi 1 per X itu adalah X. Lalu ini adalah bentuk tak tentu, tak hingga dibagi tak hingga. Oke ya, setelah saya dapat bentuk tak hingga bagi tak hingga, saya baru menggunakan L'Hopital. Jangan lupa L'Hopital ini adalah turunan dari X adalah 1, turunan E pangkat X adalah 1. Untuk X menuju tak hingga, dia akan sama dengan 0. Oke ya. Dan, hati-hatinya masih banyak. Ini aja terakhir, hati-hati. X kuadrat minus 1 dibagi X kuadrat. Ini bukan bentuk tak tentu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga ya. Kamu substitusi saja 0. Ini kan min 1 bagi 0. Ini bukan bentuk tak tentu. Tapi kalau kamu, ini kan bentuk menuju 0. Pakai L'Hopital. Begitu pakai L'Hopital ini menjadi apa? 2X dibagi 2X. Atas diturunkan 2X, bawah diturunkan 2X. Ini kan bisa dicoret sama dengan 1. Jadi salah. Jadi salah. Padahal seharusnya X kuadrat minus 1 dibagi X kuadrat ini menjadi apa? Atasnya menjadi 0 dikurangi 1, min 1 dibagi sesuatu yang menuju 0. Jadi ini adalah minus tak hingga. Hati-hati, makanya hati-hati. Ini hati-hati menggunakan L'Hopital itu, hati-hati sekali. Oke ya, sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Jadi gampang sekali L'Hopital itu ya. Kalau saya punya bentuknya itu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, cari apakah ada limit dari F aksen dibagi G aksen. Kalau ada limitnya, maka limitnya itu persis sama dengan limit F per G untuk X mendekati A. Oke ya, ini tidak harus A ya, boleh kamu satu sisi saja, X mendekati A plus. A min, boleh, semuanya boleh, variasinya boleh. Pakai limit sepihak ini semua boleh diganti. Oke ya, itu yang biasanya kita pakai L'Hopital. Kayaknya kalau kamu dulu pernah di The King of Fastest Solution, pasti diajarkan seperti ini. Diajarkan seperti ini ya. Tapi ternyata tidak semua bisa kamu gunakan L'Hopital ya pada akhirnya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau menanyakan ini. 10 menit terakhir. Saya mau menanya ini. Kenapa ya, Nak? Kenapa ya bentuk ini disebut tak tentu? Kenapa limit kalau saya punya AX dibagi BX gitu ya, X mendekati A, ini menjadi 0 per 0, kenapa 0 per 0 ini kita sebut bentuk tak tentu ya? Ada ide nggak kenapa dia disebut bentuk tak tentu ya? Kok tak tentu sih? Emang bisa beda-beda gitu? Kalau AX-nya menuju 0 dan BX-nya menuju 0. Apa karena kayak menuju 0 itu kan bisa aja kayak misalnya 0,001 atau misalnya 0,00009. Siapa ini namanya? Evelyn. Evelyn, oke. Jadi nanti menuju 0,01 oke ya, menuju 0,01 ya oke. Tapi kan ya oke.
Tapi menurut saya itu masih belum tepat, ya, masih belum tepat. Saya ambil kasus untuk AX-nya menuju tak hingga aja ya. Ini X-nya menuju tak hingga. Jadi saya punya kasus limit fx per gx untuk X menuju tak hingga ini sama dengan L gitu ya. Dalam hal ini limit fx-nya untuk X menuju tak hingga ini sama dengan limit gx-nya X menuju tak hingga. Ini harus sama dengan, misalkan saya ambil kasus plus tak hingga ya, kasus plus tak hingga. Menurut kamu kenapa ya ini disebut bentuk tak tentu? Ada ide lain? Terima kasih Sarah ya, terima kasih atas usulan. Yang lain? Pak. Ya, siapa ini namanya? Apin Pak. Ya Apin. Ini kan karena kita gak tahu gitu ketahinggaan di yang penyebut dan pembilangnya tuh gak tahu sejauh apa gitu Pak. Jadi disebut contoh soal ini saya udah jelasin di situ belum ya? Contoh soal? Contohnya x kuadrat min 1 per x pangkat 3 per apa? Per x pangkat 3. Untuk X menuju tak hingga dia akan menuju berapa? 0 ya? Oh iya Pak. Contoh lain? Yang sama menuju tak hingga? Apin, contoh lain? Bentar Pak. Ya dibalik aja toh, X pangkat 3 X kuadrat minus 1. Oh iya benar, iya Pak. Ini menuju berapa? Ini menuju tak hingga kan? Iya Pak. Betul ya. Nah, bagus sekali ya. Jadi pada akhirnya saya nggak tahu seberapa cepat dia menuju tak hingganya. Contohnya ini, limit X menuju tak hingga. Kamu perhatikan 3 contoh ini. Nah, kamu lihat, ini semuanya itu bentuk tak hingga dibagi tak hingga loh. Kamu lihat nggak? Ini bentuk semua tak hingga dibagi tak hingga. Lah, tapi ini itu untuk X menuju tak hingga dia akan menjadi apa? Kan dibagi dengan pangkat terbesar, jadi 1. Kalau ini dibagi dengan pangkat terbesar atas bawah, ya ini kan limit seper X, X menuju tak hingga jadi 0. Kalau ini jadi tak hingga. Makanya dia disebut bentuk tak tentu, karena memang nggak tentu. Memang nggak tentu. Jadi bergantung dari nanti kecepatan atas menuju tak hingga, bagaimana dibandingkan dengan kecepatan bawah menuju tak hingga. Kalau ini sama dengan 1, artinya atas dengan bawah itu sama-sama menuju tak hingga dengan kecepatan yang sama. Kira-kira seperti itu. Bagaimana dengan X kuadrat? Oh, X kuadrat menuju tak hingga dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Makanya jauh lebih cepat ini bisa saya anggap ini menjadi seperti seolah-olah bentuk sesuatu yang konstan dibagi sesuatu yang menuju tak hingga. Jadi dia akan menuju 0. Karena yang bawah itu menuju tak hingga jauh lebih cepat dari atas. Dengan cara yang sama yang ini menjadi seolah-olah menuju tak hingga dibagi dengan sesuatu yang konstan. Ini akan menjadi tak hingga. Jadi bagus sekali ya. Jadi kenapa disebut bentuk tak tentu? Karena ini itu saya tidak tahu seberapa cepat fx menuju tak hingga. Seberapa cepat gx menuju tak hingga. Dengan cara yang sama bentuk tak tentu 0 dibagi 0. Saya punya ini sama sajalah limit dari x mendekati 0. Ini nih, x dibagi x dibagi x kuadrat dibagi x. Untuk x menuju 0 ini jadi 1. Untuk ini menuju 0 jadi 0. Ini menuju 0 ya tergantung dia x-nya menuju 0 positif apa 0 negatif kalau x dibagi x kuadrat ya. Tapi ini adalah plus atau minus infinity. Artinya apa? Ya nggak tahu. Bergantung dari kecepatan kamu menuju 0-nya itu seberapa cepat dia menuju 0. Makanya untuk membandingkan dua buah fungsi, kalau kamu punya dua buah fungsi, nah ini kedua-dua fungsi itu untuk x mendekati a, dia menuju 0 atau menuju tak hingga lah. Dia menuju tak hingga. Pertanyaannya, yang mana yang lebih cepat menuju tak hingga? Ini atau ini? Bagaimana membandingkannya? Membandingkannya menggunakan limit fx dibagi gx. X mendekati a. Gitu ya. Atau ini x mendekati tak hingga deh yang gampang, yang supaya kamu nggak susah. Gitu ya. Jadi salah satu kegunaan limit ini itu untuk membandingkan yang mana yang lebih cepat menuju sesuatu titik. Yang mana yang lebih cepat menuju 0.
Yang mana yang lebih cepat menuju tak hingga? Itu yang kita pakai untuk melihat seberapa cepat fungsinya berubah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi, ya oke. Ya, besok nanti saya masih akan melanjutkan aturan L'Hopital untuk bentuk tak tentu yang lain. Jadi hari ini kita cuma belajar bentuk 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Besok kita akan belajar bentuk 0 kali tak hingga, bentuk tak hingga dikurangi tak hingga, dan terakhir, tapi terakhir enggak usah lah. Yang terakhir sebenarnya ada bentuk 0 pangkat tak hingga dan tak hingga pangkat 0, tapi itu hanya diajarkan di matematika A. Karena kamu matematika B, tidak diajarkan. Ya, jadi itu saja. Apa ada yang mau kamu tanyakan sampai sini? Ada yang mau kamu tanyakan sampai contoh 5 ini? Ini kok contoh 5 lagi sih? Ini 6. Contoh 7. Oke ya, kalau tidak ada ditanyakan, kita selesai sampai di sini. Jangan, apa pertanyaan? Apin pertanyaan? Untuk nilai UTS gimana, Pak? Gimana? Nilai UTS, Pak. Oh, nilai UTS kan koreksi bersama.